Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Darmawan dengan NIM 2020 008 053. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem informasi dalam kegiatan bisnis saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi itu? Secara teknis, sistem informasi atau informasi sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang selalu berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Peran sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi sangat penting dalam bisnis saat ini karena sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Bisnis saat ini menggunakan sistem informasi untuk mencapai tujuan utama organisasi, keunggulan operasional, produk baru, pelayanan, dan model bisnis, hubungan pelanggan pemasok, meningkatkan proses pengambilan keputusan, keunggulan, dan kelangsungan hidup dari hari ke hari. Peran utama sistem informasi dalam bisnis diantaranya yaitu mendukung operasi bisnis. Sistem informasi yang ada dapat menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi atau kegiatan bisnis, mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. Yang selanjutnya, mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasikan untuk membantu menjalankan bisnis dengan lebih baik. Yang selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Yang selanjutnya ada pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Pendekatan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendekatan teknis. Pendekatan teknis mempunyai ciri-ciri yaitu menekankan pada model normatif berbasis matematis pada ilmu sistem informasi sebagaimana teknologi fisik dan kapabilitas formal pada sistem. Disiplin yang disumbangkan pada pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasi. Yang kedua yaitu pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku ini lebih berkonsentrasi pada perubahan sikap, manajemen, aturan organisasi, dan tingkah laku. Hal tersebut menyangkut aspek psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Sudut pandang bisnis atas sistem informasi. Dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi, pengubahan informasi, pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terpenting ialah meningkatkan keuntungan perusahaan. Dimensi sistem informasi. Dimensi sistem informasi yaitu ada organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Secara lebih luas dan kemampuannya untuk menyediakan solusi terhadap tantangan dan masalah dalam lingkungan bisnis. Yang selanjutnya ada fungsi teknologi informasi. Yang pertama yaitu menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, senar, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Yang kedua ada mengolah atau processing. Mengolah atau processing adalah mengolah atau memproses data
masukan yang diterima untuk menjadi suatu informasi. Pengolahan atau pemroses dapat berupa pengubah data ke bentuk lain, konversi, analisis kondisi, analisis, perhitungan, kalkulasi, penggabungan sintetis, segala bentuk dan informasi. Yang ketiga ada menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau generating adalah mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna. Contohnya laporan, grafik, tabel, dan sebagainya. Yang keempat, menyimpan atau store. Menyimpan atau store yaitu menyimpan data dan informasi ke dalam suatu media untuk keperluan lainnya. Contohnya disket, hard disk, tab, compact disk, dan sebagainya. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Mencari kembali atau retrieval adalah menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin kopi data dan informasi yang telah disimpan. Contohnya, filler yang sudah lunas, dan sebagainya. Yang terakhir ada transmisi atau transmission. Transmisi atau transmission ini adalah menerima data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan melalui jalur komputer. Contohnya, mengirimkan data penjualan ke user A ke user lainnya, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurang dan lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.